Ya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menginstalasi software-software pendukung untuk pembelajaran di kelas kita, yaitu kelas web programming ini ya. Oke, perangkat lunak yang kita gunakan setidaknya ada 4 kelompok ya, 4 jenis. Yang pertama adalah web server. Nah, ini untuk menjalankan program nanti, termasuk di dalamnya ada interpreter atau compiler bahasa PHP ya. Kemudian ada server database, isinya nanti MySQL atau MariaDB ya. Kita akan bahas itu belakangan untuk bagian PHP dan MySQL-nya gitu ya. Jadi pada tahap awal itu bisa tanpa web server ya. Nah, yang penting untuk kita siapkan yang utama adalah kode editor. Nah, code editor ini untuk menulis kode programnya ya. Nanti akan tersedia macam-macam. Kemudian untuk menampilkan hasil yang sudah kita program ditampilkan melalui yang namanya web browser. Macam-macam juga nanti, dan itu biasanya sudah ada di dalam instalan PC atau laptop masing-masing ya. Nah, yang terakhir nanti ada RDBMS atau Relational Database Management System. Ini untuk mengelola dan mengolah data berbasis GUI. Ya, GUI, Graphical User Interface ya. Jadi tampilannya nanti pada saat kita mengakses ke database, kita dibantu oleh RDBMS, tinggal klik saja kita sudah bisa mengakses ke database. Kalau menggunakan CLI bisa juga ya, menggunakan Command Line Interpreter, itu bisa, tetapi kurang ini ya, tampilannya kurang bagus gitu ya, karena layarnya hitam, tulisannya putih gitu ya. Nah, kalau nanti menggunakan GUI itu jadi lebih bagus tampilannya. Jadi kita juga tetap menggunakan browser nanti untuk mengakses RDBMS-nya. Oke. Nah, perangkat lunak yang digunakan tadi ada web server ya, macam-macam nanti bentuknya. Ini adalah logonya yang saya tampilkan. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, mungkin ada yang familiar ya di Anda seperti itu, maka bisa gunakan yang Anda sudah punya gitu. Oke. Untuk alamat downloadnya silahkan nanti diakses di alamat-alamat ini ya. Jadi ada untuk ini untuk web server, kemudian ini untuk kode editornya, ini adalah untuk web browser, dan yang terakhir ini untuk RDBMS-nya. Oke, jadi pilihannya bebas ya dalam prakteknya. Untuk kelas ini itu tidak baku, tidak wajib menggunakan Laragon, harus sama semuanya pakai Laragon, itu tidak. Boleh saja Anda menggunakan SAM atau yang lain pakai WAM ya, peserta yang lain silahkan saja, ada yang pakai Laragon juga, nah itu bebas saja. Begitu juga dengan kode editornya. Kode editornya ini bebas juga ya, tetapi saya pastikan kita akan menggunakan yang basisnya teks gitu ya. Jadi ketika kita bikin tampilan misalnya atau ngetik kode, itu kita memang ketik betulan teksnya gitu ya. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan snippet ya, potongan-potongan kode misalnya yang kita masukkan gitu, enggak ya. Jadi diketik dari awalnya, diketik seperti itu. Walaupun nanti ada bagian yang di copy paste, karena ada bagian yang sama bisa kita copy paste seperti itu. Untuk pilihan code editornya tadi boleh pakai Notepad++, pakai Sublime Text, mau pakai Visual Studio Code silahkan saja. Sedangkan untuk web browsernya bisa pakai Google Chrome, menggunakan Opera atau Mozilla Firefox, silahkan juga ya. Lalu untuk RDBMS-nya bisa pakai PHPMyAdmin, atau kita sering bacanya dalam bahasa kita aja PHPMyAdmin gitu ya, atau menggunakan Adminer. Nah, itu boleh ya. Nah, sedangkan saya dalam prakteknya nanti di kelas ya, dalam tayangan-tayangan selanjutnya itu saya akan menggunakan web server Laragon. Kemudian kode editornya menggunakan Notepad++. Lalu untuk web browsernya menggunakan Google Chrome. Dan nanti pada saat kita masuk ke materi tentang database, saya akan menggunakan Adminer ya. Nah, tidak mesti harus sama dengan saya, silahkan saja menggunakan apapun softwarenya yang sudah biasa Anda gunakan. Seperti itu ya. Boleh pakai SAM, boleh pakai WAM, pakai Server to Go, terserah saja ya, boleh. Seperti itu. Oke. Nanti linknya akan saya masukkan di dalam deskripsi ya, supaya bisa ada aktif linknya yang bisa diklik langsung supaya bisa menuju ke
file yang bersangkutan, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita memahami tentang folder kerja dari sebuah website gitu ya.